Ya, Bagaimana kabarnya hari ini Pak Teddy? alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya dengan Bu Maya? Alhamdulillah sehat. Oh ya Pak Teddy, nanti kita akan melakukan proses coaching ya hari ini. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu kepada Bapak. Apa yang Ibu akan bicarakan? Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan dan proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Oh, boleh Bu, boleh. Baik, untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, mungkin pertama itu kompetensi yang ingin saya kembangkan ya pada coaching kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Tentang yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya, yang terdiri dari tadi kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih ya, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Pak yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapat solusi permasalahannya, dengan coachee tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee dan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Ya Bu. Ya, silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Ya Bu, ya terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Op, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ted, alhamdulillah saya baik dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah ya Pak Op. Saya dengar Pak Op mau menyampaikan sesuatu atau menceritakan apa Pak Op? Ya. Ya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Oh gitu, kita ada waktu paling 15 sampai 20 menit ya Pak Op. Silakan Pak Op mau menceritakan apa? Ya. Baik Pak Ted, di sekolah saya itu
saya melihat itu siswanya itu kayak yang rasa bosan gitu loh Pak untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarmuji yang ada di sekolah, kayak misalnya ada kurang fokus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolahnya itu ada dimujukan, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran ya Pak. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif tersendiri lah intinya untuk menggunakan sarmuji atau media yang ada di sekolah gitu. Mereka itu tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga itu banyak siswa yang bosan Pak melakukan pembelajaran di sekolah. Oh baik Pak, berarti di sekolah Bapak Op ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Ya betul Pak, pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Nah setelah saya lihat, tanya sama siswanya gimana nih pembelajaran, ya gitu Pak, males kayak gini. Jadi mereka itu enggak antusias Pak untuk belajar di sekolah. Oh baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya tuh pengen adanya perubahan gitu loh Pak, perubahan setidaknya sedikit terlihat. Itu tuh ada perubahan sekolah, cara pembelajarannya itu tuh lebih ubah sedikit lah ya, mungkin dengan menggunakan metode terus model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarmuji-sarmuji yang sudah disediakan oleh sekolah Pak. Oh, jadi Pak Op ingin apa? Pak Op ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya, ya Pak. Betul Pak, biar ada perubahan lah sedikit-sedikit gitulah. Nah, Pak Op, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Op? Ya, perubahan yang menuju yang lebih baik ya Pak, seperti penggunaan metode model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarmuji yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Pak. Oh, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya itu 10 Pak ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana ya Pak Op ya? Mungkin kalau itu ada di level 5 kayaknya Pak, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru nih yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarmuji dan prasarmuji gitu di sekolah, dan sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi itu PowerPoint Pak, dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah yang sudah saya tadi sebutkan, terus tidak memaksimalkan sarmuji dan metode atau model yang lainnya Pak. Oh itu ya, jadi baik Pak, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru Pak Op? Sepertinya enggak yang terlalu banyak ya Pak, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan ya, setidaknya ada perubahan sedikit, pergeseran. Pengen sih ada di level 7 ya, level 7 untuk sementara waktu ini ya, karena di sini apa yang banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa nih. Oh begitu ya. Kalau sudah begitu Pak, sekarang ya langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama kali akan saya lakukan mendiskusikan ya permasalahan itu kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan Pak, terus ada melakukan mentoring seperti itu mungkin Pak. Oh ya, lakukan mentoring ya Pak ya. Selain mentoring ya Pak, yang apa ya, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan? Sepertinya kalau biar ada di mencakup skala ya,
skala besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan mungkin Pak, atau workshop IHT gitu Pak, biar tahu maksudnya arah kemana nih guru-guru tersebut atau rekan saya Pak. Oke Pak Op ya, baik, kira-kira Pak tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana gitu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu aja ya Pak kayaknya. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan tapi dia itu sebenarnya enggak ada, belum ada kemauan secara pribadi Pak, timbul dari diri sendiri seperti itu Pak. Saya pengennya melakukan mentoring dulu aja, ini yang benar-benar mau ditingkatkan lah atau supaya guru-guru ada perubahan Pak. Oke, baik Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Faisal untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya sih ada ya Pak, temennya Pak Dea nih. Pak Dea itu jago untuk dalam IT-nya Pak. IT gitu mungkin nanti bisa membantu saya untuk menyamakan konsep dulu nih dengan rekan saya seperti apa yang dilakukan si guru A gitu ya, untuk membantu dalam melakukan mentoring tersebut sehingga bisa dituntun ke arah mana teman guru saya itu, rekan saya itu Pak Dea misal membuat PowerPoint mungkin gitu. Oh iya. Baik Pak Op, berarti nantinya Pak Op akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Nah, betul Pak, saya kolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya Pak. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak Op ya. Dari percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan? Saya ada sedikit gambaran nih Pak, sedikit gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya, terus ada memberikan dampak kepada rekan-rekan guru, jadi seolah-olah tercerahkan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang tadi yang sudah saya sampaikan kepada Pak Teddy, dengan salah satunya itu dengan mentoring gitu Pak. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita dari Pak Op sudah melakukan mentoring ya Pak. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya Pak percakapan kita, mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik siapa atas kesempatannya dan waktunya Pak tadi, setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya jadi terbantu atas permasalahan, dan juga saya sendiri bisa menemukan solusi bagaimana untuk perubahan-perubahan yang ada di sekolah saya, terutama untuk rekan guru saya Pak. Ya, sama-sama Pak Op, semoga kita bertemu lagi. Ya, tutup saja kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Teddy, bagaimana tadi dari hasil proses coachingnya sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Maya, tadi berjalan dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Teddy. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Nah, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Ya, baik. Jadi Pak Teddy sudah berhasil ya Pak, berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Pak Teddy tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Pak Teddy sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Teddy sudah berhasil
untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci. Bapak itu sudah fokus terhadap Koci. Arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa apa yang Bapak sudah pastikan itu tadi untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Terus satu lagi ya Pak, untuk kedepannya kira-kira nih kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Mungkin begini Bu Maya ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Nah, ya baik Bapak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami alur Tirta supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini sesudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.